Rahayu, Para Kadang, kita bertemu lagi pada tayangan video Jagat Alit. Kita masih membahas tentang keberadaan roh yang berada dalam diri kita, yang selama ini hanya kita kenali roh itu satu, tetapi ternyata setelah kita selami, roh itu jumlahnya banyak. Terkadang setelah pada pembahasan terdahulu, yaitu tentang roh kasih, kita akan masuk pada pembahasan baru, yaitu roh nuraini. Apa itu roh nuraini? Terkadang jika Kadang itu pernah mendengar di masyarakat, pernah mendengar dari salah seorang yang mengatakan atau menyarankan kita untuk mendengarkan suara hati, atau kita diminta untuk mengerti tentang isi hati. Nah, inilah kita akan membahas lebih dalam ke sana, sebab roh nuraini ini terhubung dengan isi hati, terhubung dengan apa yang dimaksud dengan suara hati. Tentu saja dengan kita memahami, mengerti tentang suara hati, kita akan menjadi lebih paham, akan semakin lebih yakin tentang apa saja yang akan kita laksanakan, yang akan kita jalankan sebagai perbuatan-perbuatan dharma kita. Terkadang, jadi saya ulangi bahwa roh nurani adalah suara hati, atau juga bisa disebut sanubari. Atau ada yang menyebutnya bahwa ini bagian dari kolbu yang selalu memberikan bisikan kepada kita, yang selalu memberikan ilham kepada kita dalam setiap kita akan berbuat sesuatu. Terkadang keberadaan roh nuraini ini tentu saja sangat-sangat penting, sangat-sangat berguna bagi kelangsungan lampah kita di dalam menjalani masa pemurnian. Sebab di masa pemurnian ini kita dituntut untuk selalu membangun perbuatan baik, untuk selalu membangun perbuatan yang dikehendaki Gusti, dan kita menjadi lebih migunani terhadap kehidupan yang lainnya. Oleh sebab itu, Kadang di dalam pembahasan awal ini mengenali roh nuraini ini, kita sesungguhnya ingin mengetahui peran apa yang berpengaruh di dalam kehidupan kita, sehingga kita ini menjadi wajib untuk mengetahuinya, wajib untuk membangun hubungan dengan roh nuraini ini. Kadang yang pertama, roh ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kesadaran moral kita. Sebab dengan kesadaran moral kita, kita akan bisa mengontrol perilaku, tindakan kita, dharma-dharma kita, supaya lebih bisa migunani terhadap kehidupan sesama. Istilah mengatur dan mengendalikan ini bisa diartikan bahwa roh nurani ini bekerja di dalam ranahnya Ruwa Binodo untuk apa? Menyelaraskan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam akal kita, apa yang ada di dalam penalaran kita, supaya selaras dengan budi. Sebab di dalam budi yang keluar hanyalah tuntunan-tuntunan kebenaran
yang harus kita pahami, harus kita sesuaikan dulu dengan apa yang ada di dalam diri kita. Untuk itu terkadang roh nurani ini tentu saja akan mengatur segala sesuatunya supaya saat pikiran dan budi kita itu bisa selaras, sehingga akan menghasilkan banyak kesimpulan-kesimpulan yang itu menjadi langkah awal kita untuk melakukan sesuatu. Kesimpulan-kesimpulan ini sering disebut dengan pikerti, ya. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang sudah menjadi wujud-wujud kehendak yang masih perlu kita realisasikan, yang masih perlu kita wujudkan di dalam tindakan nyata. Tentu saja kesimpulan-kesimpulan kehendak-kehendak ini kalau tidak diproses di dalam roh nurani ini bisa juga terkadang mengalami kedodoran. Kadang kita mengalami sebuah kehendak dalam kesimpulan kita di dalam proses roh binodo untuk melakukan sesuatu dalam bentuk kepedulian ini, tetapi mungkin kita tidak mampu untuk menjalaninya. Karena apa? Tidak sesuai dengan takaran kita atau tidak sesuai dengan kemampuan kita. Maka inilah yang menjadi peran di dalam roh nurani untuk mengatur dan mengendalikan agar sesuai dengan takaran kita, sehingga kesimpulan-kesimpulan dari pikiran dan budi ini yang menyatu itu sungguh-sungguh bisa tetap kita jalankan dengan takaran kita. Oleh sebab itu terkadang dalam istilah suara hati, dalam istilah tuntunan hati ini, kadangkala kita selalu saja ada akal, selalu saja ada tuntunan supaya kepedulian ini bisa kita realisasikan walaupun dengan bentuk yang sangat kecil. Nah, jadi kepedulian, kehendak itu memang harus disesuaikan dengan diri kita. Jadi jangan sampai kehendak kita terlalu besar sedangkan kita tidak memiliki kemampuan di sana. Inilah peran roh nurani mengatur dan menyesuaikan dengan kemampuan diri agar setiap suara hati, agar setiap suara yang muncul dari sanubari kita ini sungguh-sungguh bisa kita jalankan dengan apa adanya. Menjalankan perintah budi, menjalankan perintah isi hati itu tidak selalu sesuatu yang besar terkadang, tetapi melakukan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana itu sudah lebih daripada cukup, asal semuanya itu dilakukan dengan ketulusan. Demikian terkadang. Jadi pembahasan pertama dari tema kita setelah kita selesai menyelami roh kasih, kita masuk pada babak baru, masuk kepada wedaran tentang roh nurani yang berada di dalam diri kita, yang sering kali kita hanya mendengarkan perbincangan di masyarakat, tetapi kita tidak pernah memperhatikan, tidak pernah mengenali secara utuh bahwa dalam diri kita itu ada roh nurani, ada sanubari yang selalu saja memberikan pesan-pesan, selalu saja memberikan tuntunan, dan selalu saja menginspirasi di dalam perbuatan kita supaya apa? Semua perbuatan kita selaras dengan kehendak Gusti. Nah, demikian terkadang. Mungkin ini video untuk mengawali pembahasan roh nurani. Saya yakin masih ada banyak sekali yang perlu kita bahas tentang apa saja yang terkait dengan
roh nurani ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini menjadi dasar kita bersama untuk selanjutnya menyelami lebih dalam lagi makna-makna, pengertian-pengertian, pencerahan-pencerahan yang ada di dalam pembahasan dari roh nurani. Matur nuwun perkadang, semoga video ini berguna bagi panjenengan semua. Rahayu.